Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban, maka dari itu mari kita bersama-sama melapatkan Alhamdulillah. Tiada yang lebih indah ketika kita berkumpul di hari kiamat kecuali syafaatul udma Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaatul udma beliau. Amin. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di Desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha kara itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam SAP tangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 saf tangga tersebut sebagai berikut. Ke-1 membangun resep tiasing sasoma-sama dengan kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua jeroning suka kudu eling lan waspada sama dengan di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Ketiga Laksmitaning Subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah sama dengan dalam perjalanan untuk mencapai cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Keempat meper hardaning pancadria sama dengan kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Kelima hening, henung sama dengan dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita luhur. Keenam mulia guna panca waktu sama dengan suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Ketujuh menehana teken marang wong kang wuta. Menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang wuda, menehana ngiup marang wong kang kodanan. Sama dengan berilah tongkat pede orang buta, berilah makan pede orang yege lapar, berilah pakaian pede orang yege telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yege kehujanan. Lebih jelasnya berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Dalam sejarahnya Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang mocopat yakni pangkur. Sisa-sisa gamelannya Sunan Derajat, yang bernama Singo Mengkok ini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam. Maka pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret tahun 1992. Kini salah satu ikon wisata religi di Lamongan adalah makam Sunan Derajat. Makam salah satu wali Songo ini berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Satu waktu kita pasti bisa berziarah ke makam Sunan Derajat. Demikian kisah Sunan Derajat yang dapat Akang sampaikan. Semoga menjadi wasilah semangat kita dalam ta'adim kita kepada waliullah. Sampai jumpa lagi di kisah Sunan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.